Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu wa ma qara'na ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wa jami'i awliyaillah khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila jambil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat 'alaihim Muhammad khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan ila Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, thumma ila Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qusini, wa khususan ila Ki Haji Ahmad Imam Mawardi. Nafa'ana Allah bi ulumihim wa asrarihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan yang kemarin, siapa saja yang halal darahnya. Wathaniyatu, adapun yang kedua, qatilun nafsi, ialah pembunuh jiwa. Jadi pembunuh boleh halal darahnya untuk dibunuh. Fayuqtalu, maka pembunuh dibunuh. Qisason, sebagai kisos. Bin nafsi, sebab nyawa. Allati, yang qatalaha, yang dibunuh olehnya. Udwanan, secara aniaya. Bisyuruti, dengan syarat-syarat. Al-madhkurati, yang disebut fil fikhi, dalam fikih. Wasalithu, adapun yang ketiga yang halal darahnya. At-tariku, ialah yang meninggalkan. Ialah yang meninggalkan lil Islam, pada Islam. Al-mufariku, yang memisah diri. Lil muslimin, pada orang-orang muslim. Jadi yang halal darahnya orang murtad. Wa mufaraqatuhum, dan memisah dari muslimin. Dan memisah dari muslimin. Hiya, adapun salisah, adapun yang tiga. Ar-riddatu, ialah murtad, halal darahnya. Ka'an sabbah, seperti dia mengolok-olok nabiyan nabi
au sabbah atau dia mengolok-olok malakan malaikat. Mengolok-olok itu bisa diartikan menghina, au sabbah atau menghina Allah pada Allah. Jadi kalau sampai menghina apa-apa yang dimuliakan oleh Allah seperti nabi, malaikat, halal darahnya. Wa qala, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adapun man ahdatsa yang dia mengada-ada fi amrina dalam urusan kami hada ini, ma pada apa, laisa yang tidak ada apa ma, minhu ialah dari ma, fawah maka adapun ma, adapun muhdas sama, raddun ialah tertolak. Barang siapa yang membuat hal yang baru tidak ada dasarnya dalam agama, maka tertolak. Kalau ada dasarnya boleh, seperti membaca Yasin ketika ada orang menjelang wafat, boleh karena ada dasar. Meskipun konsepnya tidak ada dasarnya, tapi asalnya itu ada dasarnya. Contohnya begini, sistemnya tidak ada dasarnya, tapi per poin itu ada dasarnya. Contoh, ketika saudara kita menjelang kematian itu dibacakan Yasin, itu ada dasarnya. Meskipun dibuat acara, tapi yang dibaca itu ada dasarnya. Iqra'u mautakum Yasin. Bacahilah orang-orang yang menjelang kematian itu surah Yasin. Ai maksudnya man adapun man, ata ialah yang melakukan man, bi amrin urusan, hadisin yang baru, fi dinil islami di dalam agama Islam, al adimil qadri yang agung nilainya, ma apa, laisah yang tidak ada apa ma, fihi di dalam agama, fawa maka adapun ma batilun ialah batal. Kalau ada dasarnya tidak batal, meskipun sistemnya tidak pernah dilakukan oleh para sahabat atau bahkan oleh Rasulullah, tapi dasarnya itu tidak menyalahi dasar-dasar agama. Seperti ketika kita mendengar ada saudara kita meninggal, kita baca tahlil. Dasarnya bahwa membaca la ilaha illallah itu adalah zikir yang paling utama. Membaca tasbih sangat dianjur, dikemas, dijadikan satu, dibaca bersama-sama, tidak masalah, karena bacaan semuanya itu ada dasarnya. Yang tidak boleh itu yang tidak ada dasarnya. Contoh, sholat zuhur
5 rakaat semisal, saking rajinnya tidak ada dasarnya. Meskipun tidak pernah dilakukan oleh Nabi atau para sahabat, tapi tidak menyalahi mereka. Bahkan dasar-dasar yang dilakukan itu sangat mendukung mereka, itu tidak apa-apa. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh para nabi dan para sahabat itu bid'ah. Sekarang kita pengajian pakai mikrofon kan tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ini cuma sistem, konsep, tapi dasarnya memberikan mauidhah, wejangan, itu ada dasarnya. Sistemnya cuma yang baru, dasar-dasar yang dilakukan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Harus dibedakan mana sistem, mana pokok-pokok agama. Wa syu'batul hadiyatu wal khamsun. Adapun cabang yang ke-51, al-hukmu ialah memberi hukum kebijakan bainan nas di antara manusia bil adli dengan adil. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fahkum, maka hukumlah atau berilah kebijakan, fahkum bainana bil haqqi wa la tushtita, bainana di antara kita bil haqqi dengan hak, benar, wala tushtid dan janganlah menyeleweng, janganlah menyimpang. Wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Wa man adapun man lam yahkum yang dia tidak mengambil hukum, bima dengan apa, anzalallah yang telah Allah turunkan, faulaikah maka adapun hal itu, humuh mereka, faulaikah maka adapun mereka, humuh mereka, az-zalimun ialah orang-orang yang zalim. Barang siapa yang mengambil keputusan hukum yang bertentangan dengan Al-Quran itu zalim. Bermusyawarah itu termasuk tuntunan Al-Quran. Kalau secara nas bertentangan tidak boleh. Menghalalkan zina semisal tidak boleh, karena secara nas soreh bertentangan dengan Al-Quran. Wa qala dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya kalau kita pengen memutuskan sesuatu terkait tentang agama, haruslah konsultasi dengan para ulama. Khawatir hasil keputusan bertentangan dengan Al-Quran. Rasulullah bersabda, man adapun seseorang hakamah yang menghukumi bainasnaini di antara dua orang, tahakama yang dua orang itu minta diputuskan, tahakama
yang keduanya meminta diputuskan, ilaihi pada man, wartadoyahu dan mereka ridho padanya, falam yagdih kemudian dia tidak memutuskan, bainahuma ya, bukan bainaha, dirubah, bainahuma di antara keduanya. Nanti dibaca orang lain kitabnya keliru, dirubah bainahuma di antara keduanya, bil haqqi dengan hak, fa alaihi maka ialah atasnya laknatullah, adapun laknat Allah. Jadi semisal kita berdua sedang mengalami problematika, cekcok, tidak bisa memutuskan sendiri, kemudian memanggil orang yang bijak, kemudian orang yang bijak ini memutuskan dengan pilih-pilih, berat salah satunya, maka karena dia tidak adil, yang memutuskan tidak adil akan mendapatkan laknat Allah. Meskipun salah satu yang mengalami problematika itu keluarganya sendiri. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Jadi ketika kita memberikan keputusan antara dua orang, meskipun salah satunya itu keluarga sendiri atau bahkan kita sendiri, itu tetap harus bersikap adil agar tidak mendapatkan laknat Allah. Wa syu'batu tsaniyatu wal khamsun, adapun cabang yang ke-52, al-amruh ialah amar, memerintah, bil ma'rufih dengan ma'ruf, wan nahyuh dan mencegah anil mungkari dari hal yang mungkar. Qala Allah, berfirman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'auna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum, dan jadilah, minkum di antara kalian, ummatun minkum ialah di antara kalian, ummatun siapa golongan, umat, yad'aunah yang menyeru, ilal khairi kepada kebaikan, wa ya'muruna dan memerintah, bil ma'ruf kepada yang ma'ruf, wa yanhauna dan mencegah anil mungkari kepada hal yang mungkar. Jadi setiap diri kita harus melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar semampunya. Semisal ketua kamar itu kan bisa beramar ma'ruf nahi mungkar kepada anak kamarnya sesuai jabatannya masing-masing. Kakak bisa beramar ma'ruf kepada adik, suami kepada istri, kepala keluarga kepada keluarga. Yang penting terus mengingatkan. Waqalah dan berkata Syekh Muhyiddin, siapa Syekh Muhyiddin An-Nawawi,
Nawa yang berada di negara Nawa, daerah Nawa, fi qaulihi, di dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum, wajib atas kalian, anfusakum, terhadap diri kalian. Jadi kita itu wajib menjaga keimanan. La yadurrukum, tidak membahayakan terhadap kalian, man, siapa man, dollah, yang sesat siapa man, idza tadaitum, apabila kalian mengikuti petunjuk, idza tadaitum, apabila kalian mengikuti petunjuk. Jadi apabila kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang, termasuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, janganlah goyah terhadap orang-orang yang menyesatkan, orang-orang yang mengganggu. Ketika kita melaksanakan sholat, memerintah kebaikan, mencegah kemungkaran, sudah, gak usah lirik sekitarnya. Kita tidak akan benar terus di hadapan orang. Pasti ada yang menganggap benar, ada yang menganggap tidak meskipun yang kita lakukan benar. Semisal kita rajin berjamaah, rajin menata sop temannya. Ketika menata sop temannya, kok ada yang tidak terima ketika ditata, tetap ditata terus. Ya, sebagai keamanan, semisal menata sop, ketika menata kok ada yang tidak terima, jangan tata saya, terus tata, jangan geser. Insya Allah lama kelamaan akan menjadi orang mulia dan yang ditata akan sadar. Terus inna hadhil ayatal karimatah, sesungguhnya ayat yang mulia ini, mimma, ialah sebagian dari apa, yautaruh, yang tertipu, biha, dengan ayat, aktsarul jahilin, siapa kebanyakan orang-orang yang bodoh, wa yahmilunaha, dan membawa ayat atau menafsirkan ayat, ala ghairi wajiha, atas selain yang benar. Jadi ayat ini bukan seperti ini artinya. Kalau kamu sudah mendapatkan hidayah, sudah, jangan nolah-noleh, jangan hiraukan yang lain, jangan amar ma'ruf, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud ketika kita sudah berada di jalan yang benar, mencegah kemungkaran, kok ada yang komen, kamu gak usah melakukan ini itu, padahal itu benar. Dalam hati memang benar, diniatkan untuk meluruskan umat Rasulullah, diniatkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Maka meskipun ada yang melarang atau yang lain, sudah, jangan hiraukan, terus laksanakan kebaikan-kebaikan itu. Insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau geser, disentil sama orang lain, sudah berhenti.
kita mengingatkan orang lain dengan cara yang tepat. Kemudian yang diingatkan melawan, sudah berhenti. Ya, tidak bisa maju-maju nanti. Tidak bisa teguh pendirian. Kita itu harus teguh pendirian dalam hal-hal tertentu. Tapi kalau sudah nyata keliru, jangan teguh pendirian, harus bisa diluruskan. Contoh, kalian rajin berjamaah, teguh pendirian. Ada yang membujuk, sudah gak usah berjamaah, maka tetap berjamaah. Atau kalian teguh pendirian tidak pernah berjamaah, semisal subuh tidak pernah berjamaah. Ada yang membujuk, ayo berjamaah subuh. Teguh pendirian saya, pokok saya tidak mau berjamaah subuh. Ya, itu keliru. Jangan teguh pendirian dalam kalau ada yang mengingatkan, semisal sama tim ubudiyah di absen, diberikan pelajaran, ini yang tidak berjamaah, pokok saya tidak mau berjamaah, harus teguh pendirian. Meskipun sama tim ubudiyah diberi sanksi, yaitu bukan teguh pendirian, itu namanya tetap dalam kesalahan. Harus memegang prinsip apabila prinsipnya tidak menyalahi syari. Apabila menyalahi, harus legowo untuk diingatkan. Bali sawabu, akan tetapi yang benar, fi maknaha, di dalam makna ayat, innakum, apabila kalian, idza fa'altum, apabila kalian melakukan, ma apa, umirtum, yang kalian diperintah, bihi, dengan ma, la yadurrukum, tidak akan bahaya pada kalian, dolalatuman, apa kesesatan siapa, dolah yang sesat. Dolalatuman, kesesatan siapa, dolah yang sesat. Wa min jumlatima, dan ialah termasuk apa, umiru, yang diperintah siapa umat, bihi, dengan ma, al-amruh, adapun menyuruh, bil ma'ruf, kebaikan, wa nahyu, dan mencegah, anil mungkarih, dari kemungkaran. Wal ayatu, adapun ayat, murattabatun, ialah urut, fil makna, di dalam makna, ala qaulihi ta'ala, atas firman Allah Ta'ala, ma 'alar rasuli illal balagh, ma, tidak ada, ala rasuli, ialah atas utusan, illal balagh, kecuali adapun menyampaikan. Ketika kita sudah melaksanakan sebuah perintah Allah, perintah Rasul, perintah atasan, apabila tidak menyalahi perintah Allah dan Rasul, kemudian ada orang yang menentang, maka penentangan itu tidak akan lama. Tidak akan, apabila kita teguh pendirian. Kalian ngaji, menyimak, itu perintah Allah, perintah Rasul, perintah pondok. Kemudian ada temannya yang mengajak kalian untuk tidak ngaji, kalian harus teguh pendirian. Aku tetap harus ngaji.
Atau kalian menjadi musaid, mengajak temannya, ayo ngaji, obrak-obrak, jadi tarbiyah semisal obrak-obrak. Kemudian ada temannya yang ketika kalian obrak-obrak, ada temannya yang menentang, kamu ini urusin dirimu sendiri, jangan obrak-obrak saya. Tetap diingatkan, besoknya tetap diingatkan. Jangan lengah gara-gara orang yang masih tidak tahu, masih dollah. Jangan berhenti gara-gara ocehan orang-orang yang masih belum tahu. Insya Allah kalian akan diberikan kemanfaatan yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gigih. Waqalah, dan berfirman, berkata Muhammad bin Tammam, al-mau'idah, adapun mau'idah, memberi peringatan. Jundun ialah jundi, tentara. Jadi jundi itu artinya tentara. Jundun itu artinya tentara. Kalau jundi, tentaraku. Mungkin harapan orang tua melahirkan jundi itu sebagai pejuang. Min junudillah, dari tentara-tentara Allah. Wa mithluha, adapun perumpamaan mau'idah. Ini bagus ini. Adapun perumpamaan mau'idah, masalutini, ialah layaknya tanah yang dicampur air. Itu apa namanya? Tanah yang dicampur lumpur ya. Yudrabuh, yang ditempelkan, bihi dengan tin, alal haiti, atas tembok. Tanah yang dicampur dengan air sedikit kemudian ditempelkan ke tembok, itu apa namanya? Ya bisa semen. Ini tamsakah, apabila melekat, nafaah maka bermanfaat. Wa in waqa'ah, apabila hanya menempel kemudian hilang, kemudian jatuh, atharoh, maka membekas. Jadi mau'idah itu seperti kita menguliti tembok. Apabila semennya itu nempel ke tembok, maka akan bermanfaat. Tapi kalau ketika menempelkan semen itu jatuh lagi, maka akan membekas. Sama dengan mau'idah, amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara mau'idah. Kalau digunakan oleh pendengar itu bermanfaat, tapi kalau tidak digunakan itu akan menjadi bahan pikiran, akan membekas dalam hati. Itu manfaatnya mau'idah. Manfaatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak digunakan ataupun digunakan tetap ada efek. Waqalah, tapi ada caranya. Waqalah, dan berkata Sulaiman al-Khawwas. Siapa Sulaiman al-Khawwas? Man, adapun man, wa'adoh, yang dia menasehati, memberi mau'idah, akhahu, saudaranya, fima, di dalam apa, bainahu, antara man, wa bainahu, dan antara saudaranya, faqad nasahahu, maka sungguh dia telah menasehatinya. Jadi kalau menasehati temannya itu jangan diramainya,
empat mata saja. Semisal ada temannya keliru, jangan dinasihati di depan ramai, di tempat umum. Kamu ini sholat tidak benar, kamu ini diingatkan di depan umum. Semisal kalian di halte bus, ada temannya yang kalian ingat tadi malam tidak sholat, langsung di halte bus, kamu ini tadi malam tidak sholat. Lihat semua orang, malu. Iya, itu namanya bukan menasihati tapi mempermalu. Tapi ada satu kesalahan yang boleh dipermalukan, diingatkan, disiksa di tempat umum, yaitu orang yang berzina. Jadi kalau ada orang berzina, itu harus ditampakkan di depan umum, tidak boleh ada belas kasihan. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, ditampakkan di depan umum. Kalau sudah jelas-jelas ya. Waman adapun man wa'adahu ialah yang menasihati saudaranya ala ru'usil ashhad di depan umum, faqad bakkatahu lupa saya, bekatah itu artinya maka sungguh dia memukulnya atau mencelanya. Kalau menasihati temannya di depan umum sama dengan mencela teman. Wa syu'batuh ats-tsalitsatu wal khamsun, adapun cabang yang ke-53, at-ta'awunu ialah tolong menolong, alal birri wat taqwa, atas kebaikan dan ketakwaan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa ta'awanu dan tolong menolonglah, alal birri atas kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan. Kalau ada orang minta tolong kebaikan, tolong ditolongi. Kalau keburukan ditolong juga, tapi tolong mencegah, bukan didukung. Ayo kita bully teman saya, ditolong. Orang kalau minta bantuan seperti itu dengan cara dinasehat, jangan. Wa qala, dan bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adapun man, masa ialah yang melangkah siapa man, fi auni akhihi dalam tujuan menolong saudaranya, wa manfaatihi dan memberi manfaat padanya, falahu maka ialah baginya thawabul mujahidin, adapun pahala orang-orang yang berjihad, adapun seperti pahala orang-orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi yang minta tolong dengan baik, yang memberi pertolongan, niatkan pertolongan itu semata-mata mengamalkan sunnah Rasulullah dan perintah Allah, pahalanya sama dengan pahalanya jihad. Ya. Niatnya begini, saya ingin menolong teman itu
agar saya bisa menambah kebahagiaan dengan teman itu. Dan yang kedua, mengamalkan sunnah Rasul, saling tolong menolong dan perintah Al-Quran. Tidak ada niatan yang lain, bukan karena saya ingin dipuji, bukan. Wa an Anasin, dan dari Anas bin Malik, qala berkata Anas, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, adapun man, aghasah yang menolong siapa man, malhufan pada orang yang dianiaya. Ada temannya, sekarang banyak viral di sekolah-sekolah itu, temannya yang lemah dianiaya, diinjak-injak. Kalau kita mampu, dibela, ditolong. Kalau tidak mampu, panggil teman-teman yang baik untuk menolong. Jangan dilihat saja, diketawain. Ada temannya yang dibully, didukung. Jangan. Orang yang menolong orang yang dianiaya, katabah maka menulis Allahu, siapa Allah, lahu baginya, 73 hasanatan, apanya kebaikan. Orang yang menolong temannya yang dianiaya maka akan mendapatkan 73 kebaikan. Wahidatun, adapun satu kebaikan, minha dari 73, yasluhu layak, biha dengan wahidah, akhiratuhu, apa untuk kebaikan akhirat, wa dunyahu, dan dunianya. Jadi kita semisal menolong teman, menolong kesulitan teman, menolong teman yang teraniaya, akan mendapatkan 73 kebaikan yang ditulis oleh Allah, sedangkan satu kebaikannya cukup untuk kebutuhan dunia dan akhirat. Wal baqi, adapun sisanya yang 72, fid darajati, ialah untuk menaikkan derajat. Ini cara cepat untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, adapun man, qada ialah yang membantu man, melaksanakan man, hajatan kebutuhan, li akhihi, saudaranya, faka'annama, maka seolah-olah, khadamah, melayani man, Allah, pada Allah, umrahu, seumur hidupnya. Barang siapa yang membantu temannya, maka seolah-olah melayani Allah seumur hidup. Jadi kalau ada temannya minta tolong, segera ditolong. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, adapun man, aqarrah, yang memberi kesenangan, man, ainah mukminin, pada diri seseorang, menghibur maksudnya. Aqarrah, maka
menghibur Allah siapa Allah ainahu pada dirinya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi kalau kita memasukkan rasa bahagia kepada orang, insya Allah nanti di hari kiamat kita akan diberi kebahagiaan. Jadi kalau ada temannya, masukkanlah rasa bahagia. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adapun man, masa yang melangkah siapa man, fi hajati ahihi, dalam kebutuhan saudaranya, saatan sesaat, min lailin au naharin, dari malam atau siang, qadaha, maka Allah akan qadaha, dia laksanakan itu, aulam yagdiha, atau tidak melaksanakannya. Dia sudah melangkah dengan tujuan yang baik membantu temannya, terlaksana ataupun tidak, kanah maka ada hal itu, khairon, ialah baik, lahu baginya, lebih baik lahu baginya, min i'tikafin, daripada i'tikaf syahraini, 2 bulan. Kita sudah ada niatan baik tapi tidak terlaksana, maka itu lebih baik daripada i'tikaf selama 2 bulan. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adapun man, farraja, yang memberi kesenangan siapa man, an mu'minin, dari saudara mukmin, maghmumin, yang gundah, yang galau, ada temannya galau kok dihibur, au aanah, atau menolong siapa man, mazluman, teman yang teraniaya, ghafarah, maka mengampuni Allah siapa Allah, lahu bagi man, salasan, 3 wa sab'ina, 70, maghfiratan, ampunan. Barang siapa yang menghibur temannya yang lagi galau, atau menolong temannya yang lagi terzolimi, maka Allah ampuni dosanya sebanyak 73 ampunan. Wa qala, dan bersabda alaihi salam siapa Nabi alaihi salam, inna min ahabbil a'mal, sungguh amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai ilallah, menurut Allah. Nah, ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia, ala qalbil mu'minin, atas hatinya orang mukmin. Atas hatinya orang mukmin. Jadi kalian kalau bertemu dengan saudaranya, jangan sampai lisannya atau tangannya itu menyakiti. Jangan sampai ada kesengajaan menyakiti hati temannya, baik dengan lisan atau tangannya. Itu sudah cukup untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Wa ayyu farrijah, dan memberi kebahagiaan, anhu, dari saudara mukmin, ghamman, atas kegalauannya, au yagdi, atau melunasi, anhu, dari mukmin, dainan, hutangnya. Kalau kita sudah lunas hutang,
tidak punya hutang sama sekali, maka hendaklah melunasi hutang orang lain. Au yut'imuhu, atau memberi makan saudara, minjuin dari kelaparan, sering-sering mentraktir temannya. Jadi orang yang memberikan makan saudaranya se-Islam itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah, lebih-lebih di bulan Ramadan. Wa an Ali ni Abi Thalib, dan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, qala berkata Ali, qala bersabdah an-nabiyyu, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada al-hajatah, apabila seseorang ingin al-hajatah untuk suatu urusan, falyubakir, maka berangkatlah pagi-pagi, laha untuk hajat, yaumal khamis, di hari Kamis. Jadi kalau pengen urusannya, hajatnya itu cepat selesai, maka laksanakan, berangkat, lakukan, awali di hari Kamis pagi-pagi. Wal yaqra, dan bacalah, idza kharaja, apabila keluar, min manzilihi, dari rumahnya, akhirah surati Ali Imran, akhir surat Ali wa ayatil kursi, dan ayat kursi, wa inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ummal kitab, dan surah Fatihah, fa inna fiha, maka sesungguhnya di dalamnya, hawaijud dunya, adapun kebutuhan-kebutuhan dunia, wal akhirati, dan akhirat. Artinya kita itu dalam usaha harus dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, usaha fisik atau intelektual, dan yang kedua, usaha spiritual. Ibadahnya di tingkat, insya Allah hasilnya barokah. Faqaulun nadhim, maka adapun perkataan nadhim, habibi habibi, hudifah, diloncat ya, hudifah dibuang, minhu, dari habibi, harfun nida, apa huruf nida, asalnya ya habibi, wahai kekasihku. Wa qaluhu, adapun perkataan nadim, a'inhumu bidammil mimi, dengan dhammanya mim, ma'al isba, beserta dikenyangkan. Wa qauluhu, adapun perkataan nadim, tukramu, ai maksudnya fa'antah, maka adapun kamu, tukramu, ialah dimuliakan, indallah, di sisi Allah, wa indan nas. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang pertama, idkhalus surur ala qalbil mu'min, menyenangkan hati orang mukmin. Salah satu cara menyenangkan hati orang mukmin, ketika berpapasan dengan orang mukmin itu wajahnya berseri-seri, jangan cemberut, talqatil wajhi. Kalau tidak bisa tersenyum, belajar tersenyum, kayak temannya itu tersenyum, kayak Fayad. Jadi senyumannya itu menyenangkan hati. Jangan ketika bertemu dengan temannya cemberut tok. Itu tidak menyenangkan hati orang
mukmin. Dan yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah adalah menghilangkan kegelisahan orang mukmin, membayarkan hutang orang apabila hutangnya sendiri sudah terbayarkan. Hutang sendiri, hutang orang tua, hutang anak, hutang istri, kalau sudah terbayar, hutang orang lain dibayarkan. Apa gunanya berlebihan harta? Sebenarnya membayarkan hutang diri sendiri, hutang orang tua, hutang saudara, itu sebenarnya bukan menghabiskan harta, justru itu menabung yang akan diambil tabungannya kelak nanti di akhir. Jadi nabung bukan hanya di bank, tapi juga nabung di akhir, namanya investasi akhiran. Dan juga memberi makan orang yang lapar, khususnya orang yang berpuasa, itu termasuk amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti semisal kalian duduk bareng sama temannya, kalian punya beli-beli dialami, kok teman duduknya kebetulan tidak beli-beli, bagi dua. Lah itu namanya, apalagi untuk berbuka puasa, belajar dari hal kecil untuk loman, jangan nunggu yang besar. Bisa jadi hal-hal yang kecil itu yang bisa membuat Allah ridho. Kayak Fahri tak berbagi, sama-sama Fahrinya. Iya, belajar, jangan dimakan sendiri, belajar loman dari hal yang kecil. Punya satu bagi dua, punya dua satu sah. Itu namanya idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan rasa bahagia terhadap hati orang mukmin, atau it'amul memberi makan kepada orang yang lapar, khususnya untuk orang yang berbuka puasa. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu ala nabi Muhammad.